Sebuah film dan sebuah kartun yang selalu menemani kita di waktu kecil. Anak-anak tahun 90-an pasti tahu siapa itu. Yap, betul sekali, Doraemon. Kali ini gue bakal ngebahas film Doraemon yang berjudul Stand By Me yang kedua. Film kali ini menceritakan tentang pernikahan Nobita dan Shizuka. Namun di samping itu, film ini juga menceritakan tentang perjalanan waktu Nobita bersama Doraemon untuk melepas kerinduannya dengan sang nenek menggunakan mesin waktu. Jadi buat kalian jangan lupa siapin tisu ya, karena bukan untuk yang aneh-aneh. Karena di samping mengundang tawa, film ini juga banyak mengandung bawang. Bukan bau bawang, tapi benar-benar bikin nangis. Oke deh, gak usah lama-lama, langsung kita mulai aja alur filmnya. Baru di awal film kita akan langsung melihat Nobita yang berpamitan dengan Giant, Suneo, dan Dekushigi usai memberikan undangan pernikahannya. Tak lupa mereka juga mengingatkan Nobita supaya tidak terlambat datang ke acara pernikahannya sendiri. Namun entah kenapa di perjalanan Nobita terlihat merenungkan tentang Doraemon. Ia juga membayangkan mereka tengah terbang dan kembali di masa kecil Nobita. Scene lantas kembali ke masa lalu saat Nobita dimarahi sang ibu karena lagi-lagi ujiannya mendapat nilai 0. Nobita pun hanya bisa menangis, apalagi saat itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Nobita pun langsung mencurahkan kekesalannya itu pada Doraemon yang sedang membersihkan alat-alat ajaibnya di langit-langit. Karena dia tidak mau kamar menjadi berantakan. Lalu terlihat Nobita mengambil salah satu alat Doraemon, yaitu tongkat pelupa yang bisa membuat seseorang melupakan kejadian yang baru saja dia alami. Dan tercetuslah ide Nobita untuk meminjam tongkat itu supaya ibunya lupa akan tumpukan nilai 0 ulangan Nobita. Meski terus merengek, Doraemon tetap kekeh tidak mau meminjamkannya. Lalu tiba-tiba ada sebuah paket dari masa depan berisi tali penukar jiwa. Saat mencobanya, jiwa Doraemon benar-benar tertukar dengan Nobita. Lalu mereka menukarnya kembali. Usai membalikan jiwa masing-masing, tiba-tiba Nobita tersorot cahaya kuning yang langsung menuntunnya ke masa depan. Namun tak beberapa lama, ia kembali lagi dan berkata bahwa Doraemonlah yang membawanya ke sini. Doraemon pun merasa aneh dengan perkataan Nobita dan berpikir bahwa telah terjadi sesuatu. Kebingungan itu kemudian dipecahkan oleh suara ibu Nobita. Kedua sahabat sejati ini pun kalang kabut berusaha menyembunyikan nilai ujian milik Nobita. Tanpa mereka sadari, saat itu juga ada bayangan Doraemon yang hadir, namun tiba-tiba saja ia langsung kembali ke laci. Demi menghindar dari omelan ibunya, Nobita dan Doraemon terlihat bersembunyi di langit-langit. Namun ketika Nobita menemukan tempat persembunyian untuk kertas ulangannya, ia menemukan boneka tua yang pernah dijahit oleh neneknya saat masih TK. Saat itu juga Nobita kembali teringat kenangan bersama sang nenek yang langsung membuatnya rindu sekali, bahkan sampai menangis. Alhasil, ia memohon pada Doraemon untuk meminjam mesin waktu. Beruntungnya, Doraemon mengizinkannya dengan syarat Nobita hanya boleh melihat dari kejauhan. Sesampainya di masa lalu, Nobita bertemu ibunya yang langsung mengusir ia dan Doraemon karena berbuat keributan. Saat itu pula ia melihat Nobita kecil menangis karena Giant dan Suneo. Beruntungnya ada Shizuka yang setia menenangkannya. Alhasil Nobita dewasa membalas dendamnya pada Suneo dan Giant. Dan setelah itu Nobita akhirnya bertemu sang nenek yang selama ini dia rindukan. Ia lalu mendatangi Shizuka dan Nobita kecil. Namun Nobita terlihat merengek karena nenek tidak membawa kembang api. Shizuka pun meninggalkannya karena tidak suka dengan sikap Nobita. Dan setelah itu terlihat juga Nobita besar memarahi masa kecilnya. Namun suara itu terdengar oleh ibunya yang langsung membawa Nobita kecil masuk. Karena tidak percaya bahwa ia merupakan anaknya dari masa depan. Ya iyalah, kaget dong. Setelah itu Doraemon mengajaknya kembali. Namun Nobita menolaknya karena ia masih ingin bertemu dengan sang nenek. Namun sayang, ia kembali bertemu Nobita kecil yang mengadukannya ke sang ibu. Karena panik, Nobita besar bersembunyi di kamar neneknya. Dan setelah aman, Nobita bercerita pada neneknya.
Di sini, si nenek berkata bahwa sebelum meninggal ia ingin melihat Nobita kecil bersekolah. Alhasil, Nobita langsung bergegas ke masa depan untuk mengambil ransel sekolahnya dan kembali menemui neneknya. Si nenek pun percaya bahwa ia adalah Nobita dewasa. Lalu sang nenek kembali berharap supaya bisa melihat Nobita ketika menikah. Waduh. Nobita pun memohon pada Doraemon untuk membawa neneknya ke masa depan. Namun Doraemon menolaknya karena masa depan bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Akhirnya mereka lebih dulu melihat masa depan melalui televisi ajaib milik Doraemon. Di sana terlihat Giant menghubungi Nobita yang telah datang ke pernikahannya sendiri. Dan tiba-tiba neneknya pun datang. Ia segera memperkenalkan Doraemon yang telah membawanya menemui sang nenek. Di sini, Nobita juga berjanji akan memperlihatkan pernikahannya. Nenek pun hanya tersenyum sambil berjanji menunggu waktu itu tiba. Akhirnya, Nobita dan Doraemon segera menuju ke masa depan. Tanpa diduga, mereka mendarat di toilet di mana di situ juga ada Nobita dewasa. Sementara itu terlihat orang-orang mulai mengkhawatirkan Nobita yang tak kunjung datang. Akhirnya, dengan ide Doraemon, Nobita kecil diubah menggunakan kain ajaib menjadi Nobita besar yang siap melangsungkan pernikahan. Setelah beralasan tersesat di hotel, Nobita pun segera masuk ke dalam sambil diikuti Doraemon yang mengecilkan diri. Doraemon setia berada di sisi Nobita yang terlihat sangat grogi, terutama saat melihat kecantikan Shizuka, yaitu pengantinnya sendiri. Terlihat pula Shizuka bersama ayahnya menghampiri Nobita. Namun setelah bertukar cincin, Nobita malah pingsan lantaran terlalu senang. Dan lanjut, di tengah sesi potong kue terlihat Daegisuk mengucapkan selamat pada mereka. Tak ketinggalan pula guru Doraemon mengucapkan hal yang serupa. Setelah itu, tak lupa Nobita dan Shizuka berfoto bersama-sama dan keduanya pun terlihat sangat sekali bahagia. Lalu, masuklah ke sesi penyambutan. Nobita yang ditodong mic pun terlihat sangat kebingungan. Akhirnya ia memilih meninggalkan areal pernikahan dengan alasan catatannya yang tertinggal. Bego banget. Melihat adanya kesempatan, Giant langsung mengambil alih panggung dan bernyanyi. Alhasil seisi ruangan menjadi kacau karena suaranya. Di samping itu, Nobita dan Doraemon kalang kabut mencari Nobita dewasa. Padahal sebenarnya ia berada tepat di belakang mereka. Karena tidak kunjung menemukannya, Doraemon memutuskan kembali ke mesin waktu. Namun tiba-tiba saja ia melihat kendaraan Nobita dewasa yang terparkir di sana. Doraemon pun terlihat mulai panik. Apalagi mesin waktunya juga sudah tidak ada. Jadi kemungkinan Nobita dewasa sudah menggunakannya kembali ke masa lalu. Dan sore harinya, Nobita menemukan ide untuk menggunakan mesin waktu jiwa dengan cara mengirimkan jiwa Nobita ke masa lalu untuk mengambil mesin waktu. Nah, disinilah terlihat adegan seperti di awal film. Lalu Nobita langsung kembali menemui Doraemon. Setelah itu, Doraemon mengembalikan jiwa Nobita satunya sambil mengetukkan tongkat pelupa supaya Nobita melupakan kejadian ini. Doraemon pun tak lupa menyusulnya untuk mengambil tongkat pencari, dan itulah kenapa di awal film kita melihat dua Doraemon. Tongkat pencari pun berbunyi dan menunjukkan Nobita dewasa ada di masa lalu dan mereka pun mendatanginya. Di sini, Nobita dewasa mengaku khawatir jika kedepannya tidak bisa membahagiakan Shizuka. Alhasil, Nobita kecil bercerita bahwa ia sudah menikahi Shizuka, namun ia kemudian meninggalkannya sehingga membuat acara kacau. Akhirnya mereka melihat kehidupan Shizuka 1 tahun setelah pernikahan. Ternyata, sejak saat itu juga, Shizuka masih menunggunya karena Nobita tak kunjung kembali. Nobita dewasa pun merasa menyesal dan ingin memperbaiki semuanya di masa depan. Mendengar itu, Doraemon langsung mengeluarkan alat tukar jiwa untuk menukar jiwa Nobita dewasa dengan Nobita kecil. Terlihat Nobita dewasa kegirangan dengan perasaannya yang telah lama ia rindukan. Sementara Nobita dewasa kegirangan, Doraemon dan Nobita kecil memilih kembali untuk ke rumah. Rupanya, di rumah sudah ada Nakamiguro dari departemen store masa depan yang meminta kembali alat penukar jiwa tersebut. Pasalnya, alat itu masih belum sempurna, sehingga apabila digunakan lebih dari 1 jam, bisa saja mereka kehilangan kesadaran dan ingatan secara tiba-tiba. Tentu saja hal ini membuat mereka panik.
Alhasil, mereka bergegas mencari Nobita dewasa yang terlihat senang karena terbebas dari bulian Giant. Namun, tanpa sengaja Nobita dewasa menabrak preman yang langsung bersiap menghajarnya. Nobita pun berusaha kabur dengan motor bebek. Namun ia hilang kendali sampai terjatuh dan kembali bertemu si preman. Tepat saat preman itu memukulnya, Nobita juga kehilangan kesadarannya. Begitu pula dengan Nobita kecil yang saat itu sedang terbang. Beruntungnya ada Doraemon yang menyelamatkan mereka. Sementara itu, datanglah Shizuka yang terlihat berusaha membela Nobita dari ancaman preman. Beruntungnya Nobita segera sadar dan berusaha melindunginya. Hingga akhirnya datang pertolongan dari Giant dan Tsuneo yang berhasil mengusir si preman. Namun tak berselang lama Nobita kembali kehilangan kesadarannya bersamaan dengan Nobita kecil yang langsung dilewatkan pintu kemana saja supaya mereka bisa saling bertemu. Doraemon lantas menukar jiwa mereka dengan alat penukar jiwa. Meski alat itu menjadi bekerja sangat lambat, beruntungnya Nobita kembali sadar dengan jiwanya masing-masing. Akhirnya Nobita dewasa pun sepakat kembali ke masa depan, namun sebelum itu mereka ingin melihat proses kelahirannya dan mengetahui arti nama Nobita. Di masa lalu terlihat sang ayah buru-buru ke rumah sakit. Meski sempat diusir karena gaduh, akhirnya mereka tahu bahwa dengan nama Nobita, diharapkan bayi kecil itu nanti bisa menjadi apapun yang ia inginkan selama itu berguna bagi orang lain. Tak lupa juga ibu Nobita juga memamerkan boneka buatan neneknya. Setelah puas, mereka memutuskan kembali ke masa depan dan inilah momen perpisahan Nobita kecil dengan Nobita dewasa. Akhirnya Nobita kembali ke pelaminannya bersama Shizuka. Ia mengucapkan banyak sekali terima kasih pada sang nenek karena selalu berada di sampingnya. Ayahnya yang selalu menyemangatinya juga sang ibu yang memarahinya karena kasih sayang. Nobita pun juga berterima kasih karena orang tuanya telah membesarkannya dengan luar biasa. Sambutan itu rupanya berhasil menyentuh tamunya yang langsung memberinya tepuk tangan, termasuk juga saya. Dan ternyata di balik kejadian itu ada nenek yang juga menyaksikannya dengan penuh haru berkat bantuan pintu kemana saja Doraemon. Selain itu, Shizuka rupanya sadar bahwa yang sebelumnya adalah Nobita palsu. Meski begitu, ia tetap terlihat bahagia sekarang. Sementara itu, terlihat sang nenek berterima kasih kepada Nobita kecil yang sudah memenuhi keinginannya untuk melihat Nobita menikah. Sang nenek pun juga berharap kapan-kapan ia bisa kembali. Sayang, saat menuju masa depan, Nobita tak sengaja terkena tongkat pelupa yang membuatnya lupa tentang apa yang baru saja terjadi. Doraemon pun hanya berkata bahwa suatu yang indah akan terjadi padanya di masa depan. Dan begitulah akhir cerita yang mengharukan ini. Nobita bahagia dengan Shizuka di masa depan dan sang nenek pun bisa menyaksikan mereka menikah. Dan filmnya pun tamat. Ya, benar-benar kartun masa kecil yang saya nggak expect sekali endingnya bakal seperti itu. Gimana dia selama bertahun-tahun nggak gede-gede, setelah gede jadi cerita yang keren sekali, sumpah. Saya nonton ini hampir 2 kali dan sekarang saya ingin nonton lagi karena film ini sangat bagus buat saya makanya saya pengen banget bikin ini dan kalian juga ikut terharu. Buat kalian yang pengen nonton, sangat-sangat direkomendasi film ini. Buat gue ratingnya 10 dari 10 buat gue pribadi. Ya, meskipun di awal film kita sudah tahu Nobita akan menikah dengan Shizuka, rupanya cerita di antara pertemuan itu masih berhasil mengundang tangis haru bagi tiap penontonnya, termasuk saya. Saya benar-benar terharu nonton banget. Gimana enggak, Nobita yang selalu gimana ya, yang terlihat seperti itu, tak menyangka akhirnya dia menikah dengan Shizuka gitu. Dah dari dulu, bahkan secara pribadi saya ingin sekali melihat Nobita pacaran dengan Shizuka, bukan dengan Dekisugi ya, karena sok pintar banget. Biasanya seperti itu adalah mimpi penonton yang melihat mereka menikah kayak gitu kan. Seneng banget gua nonton film ini akhirnya gitu. Dan terutama part dimana Nobita bertemu dengan neneknya. Wah, itu juga part dimana gue terharu banget sih nontonnya. Anjir lah, anjing, ayah apa sih lah, ya udah deh. Dan akhirnya film ini kita juga tahu, di film ini Nobita berhasil menikah dengan cinta sejatinya. Jadi buat kalian yang masih memperjuangkan cinta kalian, ya tetap semangat ya, jangan sampai kendor. Ingat, Nobita yang bego aja bisa nikah sama Shizuka yang pintar, cantik, semlohe. Enggak ding,
Ya maksudnya cantik, pintar, sempurna lah bagi mereka kan 360 derajat tuh kan, ya kan. Jadi mending kalian tetap semangat, apapun yang kalian suka tetap kejar impian kalian, jangan lupa makan juga dan jangan lupa tersenyum karena hari ini akan berat dan esok juga akan berat. Oke, saya pamit undur diri dan assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.